Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri balik bersama dengan Mas Jawir dan juga saya Ki Macan yang akan membantu untuk berbagi informasi kepada kalian melalui penerawangan Ki Macan berdasarkan kartu oracle, vision penglihatan dan juga pendengaran. Gitu ya Ki. Betul ya. sekali. Ki Macan apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik gitu ya Ki ya. Waduh, alhamdulillah, semoga selalu sehat karena doanya para subscriber itu di komen-komen yang Mas Jawir lihat itu mendoakan Ki Macan sepenuh hati. Bagus sebenarnya dari subscribernya Mas Jawir Pintu Misteri ya. Yes. Yang saya lihat situ banyak komen-komen positif. Sebenarnya komen-komen positif seperti itulah doa kalian sendiri, mendoakan kalian sendiri. Betul sekali. Ya. Doa dari kalian dengan cara mendoakan yang bagus. Alhamdulillah, walaupun tidak semua, paling tidak yang saya lihat dari subscriber kita itu 80% sudah berbuat baik. Alhamdulillah, berbuat baik dengan cara komen mendoakan, betul. Dengan menonton Pintu Misteri pun termasuk dalam sedekah bersama. Betul. Gitu ya Ki ya. Betul. Jadi Mas Jawir dan Ki Macan ini ingin berbuat baik bersama-sama bareng. Iya. Nah, kalian dapat informasi dari Ki Macan untuk lebih waspada dan juga optimis dengan ramalan-ramalan yang positif. Iya. Nah, di samping itu kalian pun juga sedekah bersama. Iya, karena kembali lagi saya ingatkan dunia kita sudah tua. Iya. Banyak-banyaklah berbuat baik. Ya, karena perbuatan baik kalian akan dipertanggungjawabkan nanti untuk di akhirat nanti. Betul sekali, karena hanya dengan kebaikan yang akan menuntun kita ke jalannya Tuhan. Iya. Gitu ya. Kalau jari sudah mulai pengen ngetik yang aneh-aneh, astagfirullahaladzim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Kayak gitu ya, karena banyak sekali setan-setan yang mengajak komen-komen yang gak benar. Benar sekali, karena sekali kalian komen kemudian itu nempel di situ, itu hal negatif itu akan terus ada. Makanya kalian juga harus hati-hati. Ya. Oke, kalau gitu Ki Macan, ini Ki Macan, Mas Jawir pun juga ingin mendoakan untuk para subscriber, para penontonnya Pintu Misteri yang sudah support. Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang widiwasa, selalu melimpahkan rahmat, hidayah, rezeki, kesehatan, karunia itu kepada kakak-kakak semuanya. Diberikan selalu untuk kemudahan-kemudahan apabila kakak-kakak semuanya sedang dalam suatu problem permasalahan. Diberikan selalu ketenangan hati dan pikiran, kekuatan hati dan pikiran untuk menjalani kehidupan ini. Jangan patah semangat, jangan lelah menjadi orang baik, tapi orang baik itu harus bijaksana. Terkadang itu orang itu tertipu dengan kan itu berbuat baik, tetapi dia tidak bijaksana sehingga kebaikannya itu tidak tepat sasaran. Itu pun juga tidak bagus loh, Betul. Ya kan Ki ya. Jadi orang berbuat baik itu pun juga harus bijaksana. Karena di saat ada suatu pengemis, belum tentu pengemis itu orang yang tepat kita kasih bantuan. Di zaman yang sekarang banyak tipu-tipu. Banyak sekali tipu-tipu. Jadi kalau kalian membantu penipu, itu pun juga akhirnya kalian tidak akan mendapatkan manfaat. Ngono ya Ki ya. Jadi bijaksanalah untuk berbuat baik. Kan ya Ki. Tapi sebelum kalian melakukan perbuatan baik dengan orang-orang di depan mata kalian, lakukanlah perbuatan baik itu dengan orang-orang yang terdekat, seperti keluarga, orang tua, dan adik-adik beradik. Waduh, itu diutamakan. Itu betul sekali. Apalagi kalau masih ada orang tua, orang tualah yang kalian bahagiakan. Waduh. Ya, baru kalian membahagiakan orang lain. Tapi kalau misalnya kalian membahagiakan orang lain di luar sana, tapi keluarga kalian sendiri yang kekurangan, yang kesusahan, itu salah ya. Salah ya itu Ki ya. Jadi utamakan yang di sekeliling dulu, yang terdekat. Yang terdekat dulu. Jadi keluarga dulu dilihat siapa yang membutuhkan bantuan. Setelah itu ke yang lain-lainnya. Kalau mau membagi sedekahnya pun ke keluarga dulu berapa persen, kemudian beberapa persen untuk ke yang lain-lainnya. Karena kalau kalian baik dengan orang tua, sebenarnya rezeki ridho dari Allah itu yaitu doa dari orang tua. Betul sekali ya Ki ya. Tapi ada juga beberapa yang komplain bilang katanya orang tuaku jahat sama aku, itu gimana Ki? Kalau untuk orang tua yang jahat, misalnya semasa hidup kalian dari kecil sampai sekarang orang tua tuh tidak senang dengan kalian segala macam, tidak masalah. Cari orang tua yang sebatang kara untuk mewakilin cinta kasih
kamu kepada orang tua. Oh, iya gitu ya. Cari orang tua yang sebatang kara, hidup sebatang kara. Itu emang agak-agak susah gampang mencarinya. Tapi sekali ketemu ya udah bantu mereka. Difokuskan ke situ gitu. Tetapi kan juga jangan sampai pun juga membenci orang yang melahirkan. Ya, tidak boleh. Tidak boleh ya. Sejahat-jahatnya orang tua, sebenci-bencinya orang tua kepada kalian, jangan dibalas. Jangan dibalas gitu ya. Betul, jangan dibalas. Betul, tetap kalian berbuat baik sama orang tua itu. Betul sekali, waduh, ada solusinya ini ya, ya. Semoga kalian pun juga bijak gitu ya menilai ya. Baiklah kalau begitu Ki Macan, mari kita lanjut. Kita udah doakan untuk para subscriber. Bagi kalian yang belum membunyikan tombol lonceng, silahkan support Pintu Misteri dengan cara like, comment, share, subscribe. Tinggalkan jejak misteri kalian di kolom komentar video yang kita publish. Untuk notifikasi pilih all atau semua. Iya, untuk saudara-saudaraku yang di luar sana, bantu untuk share ya ke sosial medianya. Itu dengan kalian share ke sosial media kalian, itu sangat membantu sekali buat kami supaya kami bisa membuat video-video yang lebih bagus lagi. Waduh, ya betul sekali ini ya. Permintaan dari Ki Macan khusus untuk kalian. Bantu aja share. Nah, betul. Gampang yuk Ki ya. Udah sampai 5 menit selesai. Ki Macan rogo sukmonya sudah dilakukan? Iya. Ada beberapa. Iya. Bisa dijelaskan nih, Waduh, ada beberapa orang yang saya rego sukmoin yang selama ini dia bingung dengan kehidupan dunia astralnya. Ada itu perempuan ya. Iya. Ada satu lagi yang selalu tidak percaya diri dengan kehidupannya karena dia anak orang miskin, karena dia mukanya jelek, karena dia sering ditinggal oleh keluarga-keluarganya dan disisihkan. Insya Allah saya sudah bertemu 2 kali untuk menuntunnya lebih baik lagi, dan juga dia bisa percaya diri dengan kehidupannya. Karena yang saya lihat prospek dia itu sebenarnya bagus masa depannya, karena kurang percaya diri aja. Ya. Dan yang ketiga ada juga laki-laki yang dia punya dia punya jiwa spiritual sebenarnya tinggi, tapi salah jalan dengan orang lain karena tidak bisa menuntun. Malah menuntun ke yang lain, cara yang lain. Itu salah, sayang sekali. Saya sudah sempat mergosuk ke sana. Dan satu lagi ibu yang punya karma yang sangat luar biasa jahatnya di masa mudanya. Waduh. Dan ini dia mengalami karma yang berkepanjangan. Jadi saya sarankan di rogo sukmoku, di mimpiku, di setiap mimpi ibu itu untuk mendekatkan diri puasa Senin Kemis dan juga sholat hajat dan juga sholat tahajud. Waduh, ya Allah beri itu sedikit demi sedikit sudah dilakukan. Alhamdulillah ya. Saya Rogo Sukmo bukan untuk menjadi guru kalian, tapi di sini saya Rogo Sukmo untuk membantu kalian supaya bisa menjalani. Betul sekali. Membantu kalian untuk bisa menjalani, bukan membantu kalian untuk melindungi kalian menghadapi semua karma-karma itu. Betul. Yo. Ini Mas Jawir itu dekat sama Ki Macan itu sudah lama. Kalau ada suatu masalah, Ki Macan itu bukannya melindungi, tetapi mengarahkan bagaimana seharusnya ya dihadapi, dihadapi. Di saat harus melepaskan, dilepaskan gitu. Jadi bagaimana melatih untuk egonya itu manusianya supaya tidak berat sama ego. Sebenarnya gini Mas Jawir, keinginan kita kenapa tidak pernah sukses gitu ya? Karena keinginan itu sebenarnya membuat kalian mati gitu loh. Jadi kalau misal menurut kalian, aduh banyak kegagalan di sini ya, berarti itu tidak bagus. Berarti kalian harus ganti posisi lagi. Keluar dari zona aman itu. Walaupun sedikit tidak bisa beradaptasi, tapi lama-lamaan kalian akan bisa beradaptasi. Dan kalian punya mental yang tinggi untuk bisa menjalani hidup. Mantap sekali. Bravo. Numero uno, Mr. Ki Macan, you gave advice for all the subscriber. keren, mantap. Ya udah kalau begitu kayaknya udah beberapa menit ini kita membahas sesuatu hal untuk Rogo Sukmonya ya. Baik Ki Macan, kita akan membahas lebih lanjut. Nah, ini berkaitan dengan Mas Jawir banget ini ya. 6 zodiak yang mempunyai awet muda yang tanpa kalian ketahui. Tanpa diketahui. Sebenarnya tanpa perawatan segala macam. Ini Mas Jawir itu tidak ada perawatan sama sekali. Saya tahu sekali.
Ya, dengan air wudhu pun dia bisa melakukan air wudhu setiap hari sholat kayak gitu, itu salah satu skincare dari Tuhan sebenarnya. Betul sekali ya. Oke. Untuk ramalan zodiak tentang zodiak apa saja yang di masa tuanya dia masih terlihat muda. Ya. Muda, menggairahkan dan mengemaskan gitu gitu. Nggak, pokoknya ini ada zodiak apa saja yang di usia tua, semakin tua usianya itu dia masih terlihat muda. Ya. Menggairahkan dan mengemaskan. Kan ada juga orang-orang yang umurnya sebenarnya masih muda, tapi kok mukanya udah tua. Nah, itulah masuk akeling itu. Dan juga kebanyakan zodiak kok umurnya udah tua sebenarnya, tapi kelihatan anak 20-an ya. Oh, itu iya. ada juga. Mas Jawir itu kelihatan 20-an. Zodiak apa-apa saja sih yang mempunyai kelebihan awet muda. Semakin muda. tua dia semakin awet muda. Menggemaskan dan menggairahkan. Oke. Ya Allah, Mas Jawir ini kelakar. Mangga Ki. Zodiak apa saja ini Mas Jawir perlu catat ini ya. Ya, kita lihat ya zodiak apa. Iya. Zodiak si anak kembar. Oh, Gemini. Kenapa zodiak Gemini yang saya lihat di sini dia semakin tua semakin mempersona. Oh iya, ya. kenapa itu? Karena Gemini orangnya itu supel. Ya, bisa berbaur kemana aja, bisa jadi panutan orang untuk curhat. Betul sekali. Jadi si Gemini ini bisa mengolah energi hatinya dan batinnya, biar kelihatan tidak banyak pikiran. Nah, iya. Itulah untuk zodiak Gemini. Gemini gitu ya. Pertama adalah si anak kembar si Gemini ini yang mempunyai blessing gitu ya. Alasannya kenapa sudah dijelaskan sama Ki Macan. Waduh, mantap. Kemudian apa malih nih Kiki? Zodiak berikutnya. Wah. Pisces. Wajarnya Mas Jawir. Banyak peluang potensi untuk si Pisces mempunyai perawakan awet muda, mau dia laki-laki maupun perempuan. Karena apa? Mereka mempunyai jiwa penyayang, mau sama binatang, tumbuhan dan anak-anak kecil. Jadi aura dari dalam tubuh si Pisces ini memancarkan inner beauty yang sangat bagus sekali untuk si zodiak Pisces. Si zodiak Pisces karena ada beberapa alasan dia itu penyayang gitu ya. Penyayang sesama makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Terlebih ini juga penyayang sama anak kecil yang mengakibatkan inner beauty dari dalam tubuhnya si Pisces ini keluar dan kelihatan look so young gitu ya. Kelihatan masih muda gitu ya. Mas Jawir malam-malam tak isep bumbunan arek cilik-cilik itu. Ngono. Waduh, Pisces Iwak waternya Mas Jawir, ternyata kamu sama seperti Mas Jawir ya. Tapi Mas Jawir bukan Pisces loh ya. Kemudian Ki, untuk zodiak yang ketiga. Zodiak Taurus. Zodiak Taurus mempunyai inner beauty yang bagus sekali. Dia itu hampir sama dengan Mas Jawir ya. Oh, apa itu Ki? Air wudhunya itu air wudhu, terus orang-orang yang mendekat dengan Tuhan. Iya, yang mempunyai pendekatan diri percaya dengan dia agamanya apa. Kalau seandainya agama Islam ya dia mengamalkan apa yang menjadi tuntunan sesuai dengan agamanya, seperti sholat 5 waktunya. Kalau yang agama Hindu begitu pula, harus metanding, harus melakukan sembahyang di rumah, harus melakukan proses penglukatan. Yang saya lihat di sini zodiak Taurus yang taat sama agamanya. Oh iya, itu salah satu kelebihan Tuhan memberikan inner beauty, ketampanan, kecantikan untuk si Taurus. Tapi yang kalau si Taurusnya setahun sekali melakukan ibadah, kok tua sih saya, ya itu berarti kurang mendekatkan diri. Gitu ya. Si Taurus. Terus juga si Taurus ini orangnya masa bodoh.
Jadi dia tidak mengutamakan misalnya ini permasalahan nih masih ada 2 bulan lagi nih. Biarin saja. Kalau udah dekat dari permasalahannya baru dia pikirin. Dia nggak mau yang pikir terlalu jauh. Itu yang membuat si Taurus ini awet muda. Jadi nggak banyak kerut-kerutan di wajahnya. Oh iya, betul. Kalau misalnya masih jauh ya udah nanti aja lah mikirinnya. Diselesaikan gitu ya. Salah satu yang waduh, ini Taurus ini ada yang positifnya karena dia si Taurus yang taat beribadah sesuai dengan ajaran agamanya gitu ya. Yang ketiga ya Mas Jawir. Yang ketiga, tapi berarti bukan Mas Jawir ini Ki. Ya. Kalau Mas Jawir kan memang muda dari dulu, badannya ganteng, bagus, wajahnya ganteng. Ini yang 3 aja Mas Jawir. Sekarang keempat Ki. Keempat. Oh ada lagi yang keempat. Monggo. Iya. Sagittarius. Oh, Sagittarius. Nih, Sagittarius ini ada 2 ya Mas Jawir ya. Nah, yang saya lihat ini Sagittarius yang orangnya suka ngebanyol, suka bercanda, ya. Karena ada Sagittarius yang berlawanan, yang jutek, yang sok cantik, sok ganteng ada. Tapi yang saya lihat di sini Sagittarius yang ramah tamah, Sagittarius yang suka ngebanyol, suka friendly ya, ke orang-orang. Nih Sagittarius yang ini nih, dia mempunyai karakter awet muda. Dan saya lihat di sini Sagittarius yang bentuk badannya sedikit kecil. Ini yang akan awet muda. Ya, badannya sedikit kecil ya. Kalau misalnya Sagittarius yang gemuk itu sedikit boros di wajah. Boros di wajah gitu. Ya. Karena habis di bawah. Mohon maaf bercanda Mas. Jadi Sagittarius yang ini yang saya lihat ya itu tadi. Orang-orang yang supel, yang suka membahagiain orang gitu lah. Terus dan juga si Sagittarius ini yang saya lihat dia bisa membuat suasana yang beku menjadi cair. Dengan adanya mereka. Bisa mencairkan suasana si Sagittarius ini. Nah, kenapa wajah dia masih awet muda, masih kelihatan apa? Tidak seperti di usianya. Nah, itulah gitu ini ya. Rahasianya. Rahasianya itu tadi ya. Waduh, ini berarti si Sagittarius. Tidak semuanya berarti Gemini, tidak semuanya Gemini. Pisces tidak semuanya Pisces. Taurus tidak semuanya Taurus. Sagittarius tidak semuanya Sagittarius. Tetapi yang sudah disebut-sebutkan sama Ki Macar kan ada ciri-cirinya. Kalian berada yang di mana? Mana ya Ki ya? Ada lagi Ki? Oke. Iya. Aries, waduh, si Aries ini sebenarnya banyak permasalahan yang dia lewati. Tapi si Aries ini tidak memikirkan Mas Jawir. Berani pasang badan. Betul. Jadi ya sudahlah gitu. Ada depan mata, ya udah kita selesaikan. Enggak tipikal pemikir. Jadi inilah alasan salah satunya si Aries bisa awet muda dan juga tidak pernah ngurusin urusan orang lain. Waduh. Dan juga dia banyak pertimbangan, segala sesuatunya pertimbangan. Dan juga si Aries ini orangnya apa? Yang teliti itu namanya apa? Perfeksionis. Nah, makanya dia kalau untuk wajah, badan segala macam dia akan nomor 1. Perfeksionis untuk penampilan begitu ya Ki ya. Jadi kalau untuk menjaga badan gitu. Ini salah satu si Aries yang udah disebutkan sama Ki Macar dengan berbagai macam pemikirannya si Aries sehingga efeknya itu membuat si Aries-nya itu look young gitu, terlihat muda, tidak seperti di usianya gitu ya Ki ya. Waduh Cici. Ada lagi? Ya, yang terakhir ya. Terakhir? Oh nggih. Napa niki Ki? Yang terakhir. Wah. Si Leo di balik orangnya suka marah gitu ya. Di balik orang yang suka marah-marah, di balik kemarahannya dia ini merangsang sel-sel wajahnya menjadi kencang. Ada lagi nih si Leo. Oh iya betul juga. Nikita Mirzani juga dia marah-marah cantik karena kenapa? Unsur uang. Karena ada unsur uang. Si Leo ini dia kalau misalnya duitnya banyak dia fresh gitu ya. Tapi kalau duitnya sedikit menurut dia aduh uang saya sedikit nih.
udah mulai dah uring-uringan. Ya ini sebenarnya si Leo suka marah-marah sama cewek, sama kayak Nikita Mirzani. Oh, suka ngomel-ngomel gitu. Ya, kenapa Nikita Mirzani kerjanya marah-marah tapi tetap cantik? Karena ada uang. Ada duit ya. Begitu juga si Leo. Si Leo juga. Si Leo ini sama persis dengan Nikita Mirzani nih. Berarti duitnya akeh saja nih. Iya, jadi nggak ada yang kata orang jangan marah-marah nanti tua. Enggak, buktinya si Leo marah-marah tapi masih awet muda tuh dia. Oh iya. Uang. Duitnya akeh ngono ya. Cuan. Kalau uangnya banyak itu si Leo ayem. Adem. Ya betul loh, saya pernah dengar itu. Jangan marah-marah nanti cepat tua. Enggak loh. Di tahun-tahun sekarang ya marah-marah dapat yang hasil duit banyak. Oh iya itu ya Ki ya. Iya. Bolehlah itu tadi. Waduh ini mantap ini ternyata penerawangannya Ki Macan berarti ada 6 zodiak yang dimana semakin usianya bertambah itu masih kelihatan muda. Forever young. Di luar dari olahraga ya Mas. Oh di luar dari olahraga. Ada yang beberapa yang mereka olahraga juga. Ini yang mempunyai bakat gitu loh ya. Bukannya kalian semuanya nanti ini ya enggak juga. Tadi Ki Macan juga bilang banyak uang itu pun juga bisa mempermudah semuanya gitu. Cuan. Tarik sana, tarik sini, sedot sana, sedot sini. Ngono ya. Cuan yang akan membuat di balik itu semua cuan yang akan menunjang semuanya. Tetapi ada beberapa 6 zodiak ini tadi yang memang sebenarnya tanpa perlu banyak cuan pun juga bisa kok awet muda dengan cara berpikiran positif, dengan cara menyenangkan, sering membuat banyolan. Bahkan tadi Sagittarius itu tadi yang suka membanyol itu pasti akan mempunyai energi aura yang positif sehingga efeknya bisa kelihatan muda. Bahkan juga ada si Pisces yang sayang sama anak-anak, dia membuat energi positif sehingga bisa awet muda. Ini Mas Jabir ada tergolong di ke-6 zodiak ini membuat Ki? Mas Jabir ada. Oh masa sih Ki? Yang ini yang terakhir Leo. Oh cuma Mas Jabir orang marah-marah. Mas Jabir itu rahasianya itu cuman bunga kantil. Oyot-oyotnya tak kerokoti. Mangan bunga kantil. Banyak-banyak ibadah. Ngono ya. Berpikiran positif nah. Mas Jafir iki ya. Mas Jafir 23 lho Ki. 21. Oh ya, alhamdulillah. Ya wes lagi matur nembah nuwun untuk informasi 6 zodiak yang ternyata mempunyai blessing bakat untuk awet muda. Ngono ya, semoga bisa bermanfaat untuk ramalan yang kali ini untuk para penontonnya Pitu Misteri sebagai bahan tertawa-tawa, bahan hiburan buat kalian semuanya. Sing percaya boleh, sing ora pun juga apa-apa. Melalui tayangan konten-konten yang Pintu Misteri publish kepada kalian semuanya, selalu Mas Jabir menginginkan kalian meluangkan waktu sebentar untuk mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Itu karena wajib dan penting. Betul. Ya Ki ya. Bagi kalian yang tidak tahu manfaatnya, wis tok ikutin saja omongannya Mas Jabir. Kalau didoakan ya didoakan. Karena beberapa hal dari ramalan di tahun 2021 sudah ada beberapa yang sudah dimundurkan loh sama Tuhan, karena Tuhan melihat bagaimana yang mengisinya melakukan perubahan dan berdoa. Itu loh itu tadi. Berarti Tuhan masih sayang sama kita. Tuhan masih mempertahankan kita. Betul sekali. Sebenarnya dari tanah, dari air itu sudah memberontak semuanya. Yang dari bumi itu sudah enak sama kita, sudah mau muntahkan laharnya. Itu yang di gunung ya. Kalau di laut itu sudah enak juga. Pengen menghembuskan ombaknya untuk menghancurkan. Tapi Tuhan baik untuk nanti dulu umat-umat saya mau mendekatkan diri. Masih mau mendekatkan diri. Bagi yang mau mendekatkan diri, tetapi baginya Mas Jawir untuk penontonnya, subscribernya Pintu Misteri ya terus harus mendoakan. Yang mau berubah ya silahkan. Seenggak pun juga tidak apa-apa. Tetapi kita tetap harus berdoa karena itu adalah energi positif. Betul. Apa yang tidak pahala berkat doanya kita bersama, sesuatu yang buruk seharusnya terjadi bergeser tidak jadi terjadi. Karena banyak suatu tangisan yang akan terjadi, tapi dengan kita berdoa itu bisa bergeser, kan pahala buat kita semuanya, Rek.
Ngono ya Rek ya. Betul. Jadi kalau Mas Jawir cerewet ya mohon dimaafkan karena dengan cara beginilah supaya bacotnya Mas Jawir itu bisa berada di Philadelphia, bacotnya Mas Jawir bisa berada di Perth, bisa berada di Dubai. Ini berkat apa? Bacotnya Mas Jawir dengan tayangan YouTube. Kalau nggak ada YouTube begini ya bagaimana Mas Jawir bisa mengingatkan kalian untuk mendoakan pakai toa? Oh, sekencang-kencang apa nggak bakalan yang ada ditimpuk masyarakat nanti Mas Jawir. Betul. Mana ya? Oke, pokoknya luangkan waktu sejenak, doakan terus negara Indonesia agar dijauhkan dari segala macam bentuk bencana alam. Doakan selalu Indonesia agar terjaga kesatuan kedaulatannya. NKRI harga mati. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.